Selamat pagi ibu-ibu guru sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah menuju predikat lembaga pendidikan adiwiyata nasional. Saya ingin kita semua terbuka dalam berpendapat pada rapat pagi hari ini karena kesuksesan program ini sangat bergantung pada komitmen kita bersama. Menjadi sekolah adiwiyata bukanlah sekedar sebuah penghargaan, melainkan ini juga menjadi bukti bahwa lembaga kita peduli akan generasi muda dan juga kesehatan bumi untuk masa depan. Saya sudah menyiapkan draft rencana kerja, tetapi ini semua masih kasar. Oleh karena itu, saya meminta bantuan guru-guru semuanya untuk berpendapat pada rapat kali ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin meminta pendapat dari masing-masing ibu-ibu sekalian. Apakah ada ide, gagasan, atau bahkan suatu kekhawatiran yang mungkin saja ibu-ibu rasakan untuk saat ini? Gimana Bu Taskia ya? Saya ingin berpendapat bahwa menurut saya yang perlu kita benahi adalah bagian dokumentasi administrasi. Biasanya tim penilai nasional itu sangat detail soal bukti program. Baik, terima kasih Bu Taskia. Itu sangat tepat. Karena dokumentasi ini memang harus kita susun secara rapi di awal. Oleh karena itu, saya tugaskan kepada Bu Taskia untuk menjadi koordinator bagian dokumentasi ya Ibu. Untuk ibu yang lain, Saya rasa juga perlu di sekolah itu membuat program nyata yang melibatkan siswa. Itu bisa juga dengan membuat sampah yang itu bisa melibatkan partisipasi dari siswa-siswi. Oke, bagus sekali Bu Umi. Program nyata ini memang kita butuhkan untuk menambah karakter dari siswa kita. Untuk itu, saya percaya kepada Bu Umi untuk bisa memimpin dalam program pengolahan sampah dan juga penghijauan siswa ini. Siapa Bu Umi? Oke. Ibu yang lain? Jadi, Bu Indri, saya mengusulkan untuk penghijauan, sepertinya kita perlu mengajak pihak komunitas sekolah dan juga orang tua siswa. Kalau bisa, itu ada program adopsi tanaman oleh setiap siswanya. Itu ide yang kreatif Bu Yusna. Dengan melibatkan orang tua, memang ini akan membawa efek yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk itu, saya tugaskan kepada Bu Yusna untuk menjadi koordinator bagian pelibatan komite. Baik Bu Yusna. Kalau dari saya Bu, mungkin ada pelatihan internal dulu agar semua warga sekolah seperti dua maupun siswa itu tahu dulu mengenai kegiatan. Benar sekali Bu Wanda. Pelatihan ini memang kita perlukan untuk melatih seluruh stakeholder yang ada di lembaga kita agar program ini dapat berjalan secara lancar. Untuk itu, saya tugaskan kepada Bu Wanda untuk menjadi koordinator pelatihan internal ini. Mohon maaf Bu Indri, kalau saya boleh usul, kita harus memperbaiki sarana prasarana seperti tempat sampah, toilet, dan juga taman ataupun jalur evaluasi. Jalur evaluasi dalam lembaga pendidikan itu sangat penting. Betul Bu Vivi, itu memang sangat perlu untuk kita perhatikan. Namun kita juga bisa memulai dengan bertahap saja. Kita prioritaskan dulu untuk tempat sampah dan juga taman. Oke, taman boleh. Dan untuk sarana prasarana yang lain mungkin bisa kita usulkan kepada dinas pendidikan atau CCR perusahaan sekitar. Bu Fira bagaimana? Saya ingin menambahkan terkait dokumentasi. Mungkin dokumentasi kan penting kan? Anak-anak bisa dilibatkan mungkin di menjadi ujian ini dalam kegiatan adiwiyata. Wah, ini juga termasuk ide yang sangat inspiratif ya. Kita bisa membuat program jurnalis cilik adiwiyata. Dan untuk itu mungkin saya akan percayakan untuk Bu Vera menjadi koordinator bagian jurnalis cilik adiwiyata ini. Gimana Bu Vera siap? Bagaimana dengan Bu Vina? Oh iya, apakah ada kemungkinan untuk mengadakan seperti lomba-lomba pertempuran itu kan ini untuk menyemarakkan program? Oh iya, ini termasuk ide yang sangat luar biasa juga Bu Vina. Kita bisa mengadakan lomba-lomba dengan bertemakan lingkungan. Jadi kita bisa menarik semangat para siswa untuk ikut dalam program kegiatan adiwiyata kita. Baik, dari hasil rapat kita pagi hari ini dapat saya simpulkan untuk Bu Taskia, saya tugaskan untuk menjadi koordinator dokumentasi, Bu Umi sebagai koordinator program pengolahan sampah dan penghijauan, kemudian Bu Yusna itu sebagai koordinator program penghijauan dan juga pelibatan komite,
Bu Wanda sebagai koordinator latihan internal, kemudian Bu Vivi sebagai koordinator perbaikan sarana dan prasarana, dan Bu Vera sebagai koordinator program jurnalis cilik, dan yang terakhir adalah Bu Vina sebagai koordinator dari lomba-lomba lingkungan. Setiap ketua program akan membuat rencana kerja 1 minggu ini, dan rencana ini bisa Ibu susun secara sederhana, dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk proses evaluasi dan juga finalisasi dari program kita semua. Saya benar-benar bangga dengan semangat ibu-ibu guru sekalian. Semangat ini adalah kekuatan terbesar kita untuk mencapai hasil yang terbaik suatu saat nanti. Terima kasih atas dedikasi, kreativitas, dan juga kebersamaan kita. Baik, rapat pada hari ini akan saya tutup. Semoga semua niat baik kita dapat diperlancar dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelumnya, beri aplaus untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.